Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran Mahfudhot ya, untuk kelas 10, dimana pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang Ad-Darsus Al-Asar ya, pembahasan yang ke-13, yaitu fil ilmi wal amali, tentang ilmu dan amal. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La yablughul mar'u muntaha arabihi illa bi'ilmin yajiddu fi talabihi. La yablughu, tidak akan sampai, al mar'u, seseorang, muntaha arabihi, terhadap puncak kesuksesannya, illa bi'ilmin, kecuali dengan ilmu, yajiddu, yang bersungguh-sungguh, fi talabihi, dalam mencarinya. Nah, di sini di bait ini menjelaskan bahwa seseorang yang bisa sukses itu adalah pasti dia memiliki ilmu. Artinya tidak ada orang yang sukses tanpa ilmu. Jadi walaupun ilmu itu bukan jaminan untuk sukses, tapi tanpa ilmu orang tidak akan sukses. Nah itu. Jadi kuncinya adalah dengan ilmu kita bisa sukses. Walaupun sebetulnya ilmu tidak menjamin kita sukses. Artinya jika ilmu kita manfaatkan baru kita akan sukses. Kita berusaha, bersusah payah untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Setelah itu kita bersusah payah juga untuk mengamalkan ilmu. Nah, baru kita menjadi orang sukses. Jadi ilmu adalah modal untuk sukses, walaupun bukan jaminan untuk sukses. Nah itu. Jadi di sini tegaskan bahwa la yablugul mar'u muntaha arabihi illa bi'ilmin yajiddu fi talabihi. Seorang tidak akan mencapai terhadap puncak kesuksesannya kecuali dengan ilmu yang sungguh-sungguh ia raih, ia capai. Fa'u ila dhillihi ta'ish ragadan. Fa'u, maka bernaunglah, ila dhillihi, terhadap naungan ilmu. Ta'ish, maka kau akan hidup, ragadan, dengan damai. Aishan aminan min su'i munqalabihi, yaitu kehidupan yang aman ya dari kejelekan orang yang akan merusaknya. Artinya jika kita hidup ya bernaung di dalam naungan ilmu, maka kita hidup akan aman, damai ya. Jadi kalau kita berilmu, nggak ada orang yang akan bisa mengacaukan kehidupan kita. Orang yang menakut-nakuti kita pun tidak bisa. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Nah itu. Tapi kalau seandainya kita tidak punya ilmu, mungkin banyak sekali orang di luar sana yang akan mampu untuk menakut-nakuti kita, membuat hidup kita tidak damai, ya, meneror kita, ya, karena kita mudah diteror karena tidak punya ilmu. Tapi kalau dengan ilmu, semuanya itu tidak akan berlaku, ya, tidak akan bisa mampu membuat hidup kita nggak damai, nggak nyaman. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Nah itu. Aisan aminan min su'i munqalabihi, yaitu kehidupan yang damai, yang aman dari pengacau, perusak ya dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya bait selanjutnya, wat ablahu tastarih bihi abadan farahatul mar'i min jannata bihi. Wat ab, dan bersusah payahlah kau, lahu, untuk ilmu, tastarih, maka engkau akan nyaman, bihi, dengan itu ilmu, abadan, selamanya ya. Kau harus bersusah payah untuk mendapatkan ilmu ya, tastarih bihi abadan, baru hidupmu akan nyaman selamanya. Makanya kita sering mendengarkan pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya di masa muda kita manfaatkan untuk mencari ilmu ya. Kita korbankan hawa nafsu kita korbankan keinginan kita korbankan masa muda kita. Untuk apa? Untuk meraih kenyamanan, kedamaian di masa tua. Nah itulah yang dimaksud berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maka dalam Mahfudhot ini dikatakan wat ablahu tastarih bihi abadan. Wat ab, dan bersusah payahlah engkau, lahu, untuk mendapatkan ilmu, tastarih, maka kau akan hidup nyaman abadan, selamanya. Farahatul mar'i, maka ketenangan seseorang itu min jannata bihi, adalah buah dari kesusah payahan dia, buah dari keletihan dia.
Artinya nggak ada orang yang sukses tanpa bekerja keras dan berjuang. Nggak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Artinya orang bisa mencapai puncak kesuksesan karena dia mencapainya dengan penuh perjuangan, karena dia menebusnya dengan kesusah payahan, karena dia menebusnya dengan keletihan yang luar biasa. Akhirnya dia mencapai puncak kesuksesannya. Nah itulah. Jadi di sini pengorbanan kita, susah payah kita, kerja keras kita di masa muda ini akan menghasilkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman di masa tua. Sebaliknya, kalau kita korbankan masa muda kita untuk hawa nafsu kita, maka di masa tua kita akan hidup dengan sebaliknya, jauh dari kenyamanan, jauh dari kedamaian, bahkan tidak ada penghargaan dan penghormatan sama sekali bagi orang tua yang tidak memiliki ilmu. Nah itu. Jadi walaupun orangnya sudah tua, tapi kalau berilmu makin tua makin dihormati karena ilmunya makin berwibawa, gitu kan ya. Nah, itulah. Jadi dengan ilmu kita akan mengamankan masa tua kita. Kemudian wa kullul ma'ali wa inna lil ilmi fil ula falaka. Karena sesungguhnya ya, bagi ilmu itu bagaikan bintang-bintang di langit. Jadi ilmu itu derajatnya seperti bintang-bintang di langit. Saking tingginya derajat ilmu, maka Allah mengatakan bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang yang beriman, derajat orang yang beriman di antara kalian, dan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah itu. Artinya orang ilmu itu derajatnya sangat tinggi, maka bagaikan bintang di langit. Ya. Wa kullul ma'ali taduru fi kutubihi. Wa kullul ma'ali, dan setiap kemuliaan taduru itu pasti mengelilingi fi kutubihi, di kutubnya, setiap sisinya. Artinya bintang-bintang di langit itu dikelilingi oleh hal-hal yang mulia ya di langit itu. Jadi orang yang berilmu itu pasti akan dikerumuni oleh kemuliaan hidupnya. Akan didatangi berbagai macam kemuliaan bagi orang yang berilmu. Nah itu. Kemudian was'a ilaihi bi'azmi dhi haladin ya. Was'a, dan berusahalah ilaihi untuk meraih ilmu, bi'azmin dengan semangat, dhi haladin yang penuh dengan kesabaran, musammimir ra'yi dengan menetapkan pikiran, ghairi mudtarabih ya, tanpa memaksa pikiran. Artinya di sini kita harus berusaha untuk mendapatkan ilmu dengan semangat ya. Dengan semangat kita harus berusaha untuk mendapatkan ilmu, tapi harus ditunjang dengan kesabaran. Semangat yang ditunjang dengan kesabaran, bukan semangat yang sesaat ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara menetapkan pikiran kita, memantapkan pikiran kita, memantapkan mindset kita, cara kita berpikir ya, tanpa perlu kita memporsir ya. Artinya bikin pola pikir kita ini tajam. Jadi sekali menghafal saja bisa menempel. Makanya carilah situasi dan kondisi ya, tempat yang nyaman untuk menghafal ya, dan coba untuk gunakan ya kecerdasan kita. Nah itulah, tanpa harus memaksakan pikiran kita ya. Wabdullahu mamalakat min nasyabin, dan kerahkanlah ya untuk mendapatkan ilmu, mamalakta, apa yang engkau miliki, min nasyabin ya, dari berbagai macam hal yang kau miliki ya. Fal ilmu abqalil mar'i min nasabihi, karena yang namanya ilmu itu lebih abadi bagi pemiliknya daripada nasabnya. Artinya untuk mendapatkan ilmu kita boleh mengorbankan apa saja, karena ilmu itu jika sudah dimiliki maka dia abadi ya. Bahkan lebih abadi daripada nasabnya. Nah itu. Watrah al majda ghairu tariqihi, dan hindarilah ya, jauhilah kemuliaan, mencari kemuliaan yang bukan pada jalannya. Watrah, jauhilah al majda, mencari kemuliaan ghairu tariqihi, yang bukan pada jalannya. Artinya mencari kemuliaan yang tidak tepat gitu kan. Wajtanib al fakhra ghairu muktasabih, dan jauhilah kebanggaan yang bukan haknya ya. Jauhilah kebanggaan yang bukan haknya. Artinya kita jangan bangga dengan apa yang sebetulnya bukan hak kita. Tapi kalau kita punya ilmu, nah itu kita mulia, kita dihargai, nah itu berarti kemuliaan memang itu hak kita.
Ma ab'adal khairu an fata kasalin. Alangkah jauhnya kebaikan, kesuksesan dari pemuda yang kasal, malas, gitu kan. Alangkah jauhnya. Ya, yasrahu fi lahwihi wa fi la'ibihi. Yang mereka bersenang-senang dalam kelalaiannya, dan juga dia bersenang-senang dalam permainannya. Nah, seorang pemuda yang terlena dalam kelalaian dan permainan hidupnya, bersenang-senang, maka jauh yang namanya kesuksesan dari kehidupan dia. Artinya orang yang sukses adalah orang yang masa mudanya tidak lalai dengan permainan hidupnya, dengan hura-huranya, tapi masa mudanya betul-betul digunakan untuk meraih masa tua. Makanya igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla hiramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, kemudian hayataka qabla mautika, gunakan hidupmu sebelum matimu, gitu kan. Nah, itu. Maka pirogoka qabla suglika, gunakan masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Nah, kemudian ginaka qabla fakrika, gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Nah, itu artinya memang kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada. Mungkin itu saja dulu yang untuk pembahasan kita kali ini. Walaupun singkat tapi mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.